Pagi itu, Ahmad, seorang anak berusia 7 tahun, duduk seorang diri di sebuah bangku taman setelah pulang dari sekolah. Dia menatap langit biru yang cerah dan merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya. Namun, meskipun cuaca begitu indah, hatinya terasa bingung. Banyak hal yang mengganggu pikirannya. Salah satunya adalah pertanyaan yang sudah lama ada di benaknya. Kenapa ada banyak agama di dunia ini, padahal Tuhan hanya satu, yaitu Allah? Ahmad tidak bisa mengerti mengapa ada begitu banyak orang yang memegang keyakinan yang berbeda. Di sekolahnya, dia sering mendengar teman-temannya berbicara tentang agama mereka masing-masing. Ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Tetapi, yang selalu ditekankan dalam ajaran Islam yang diterimanya di rumah dan sekolah adalah bahwa Tuhan itu hanya satu, Allah yang Maha Esa. Dia menunduk dan mengamati beberapa burung yang terbang rendah di sekitar taman. Jika Tuhan hanya satu, kenapa ada agama-agama yang berbeda? Apakah Tuhan tidak ingin semua orang menyembahnya dengan cara yang sama? Pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya. Ahmad merasa bingung. Namun, dia tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Teman-temannya di sekolah juga belum ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dengan pikiran yang penuh pertanyaan, Ahmad memutuskan untuk pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya. Dia tahu ibunya selalu bisa memberikan penjelasan yang baik setiap kali dia merasa bingung. Setibanya di rumah, Ahmad langsung masuk ke dalam rumah dan mencari ibunya. Ibunya sedang memasak di dapur, tetapi melihat anaknya yang tampak serius, ia segera menghampirinya. "Kenapa, Nak? Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya ibu dengan lembut sambil menyentuh kepala Ahmad. Ahmad merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. "Ibu, kenapa ada banyak agama di dunia ini, padahal Tuhan hanya satu, yaitu Allah?" Ibu Ahmad tersenyum bijak, lalu mengajak Ahmad duduk di sebelahnya di meja makan. "Allah itu memang Tuhan yang Maha Esa, Nak. Semua agama yang ada di dunia ini memiliki cara masing-masing dalam mengenal Tuhan. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Namun orang-orang di dunia ini memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, sesuai dengan ajaran yang mereka terima." Ahmad mendengarkan penjelasan itu, tetapi ada rasa kurang puas dalam hatinya. Tapi, kenapa mereka bisa percaya hal-hal yang berbeda, Ibu? Bukankah yang benar hanya satu? Ibu Ahmad berpikir sejenak, mencoba memberikan penjelasan yang lebih dalam. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing untuk mengenal Tuhan. Ada yang melalui agama tertentu, ada yang mencari kebenaran dengan cara lain. Namun, Islam mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan itu, karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi setiap umatnya. Ahmad masih terlihat bingung. Ia merasa ada yang kurang dalam penjelasan itu, dan hatinya semakin merasa penasaran. "Aku ingin tahu lebih banyak, Ibu. Aku ingin mencari jawabannya sendiri." Ibu Ahmad melihat tekad di mata anaknya, lalu mengangguk. "Terserah kamu, Nak. Tapi ingat, apapun yang kamu temukan, peganglah keyakinanmu dengan baik, dan tetap hormati keyakinan orang lain." Setelah percakapan dengan ibunya, Ahmad merasa ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Ia ingin memahami mengapa ada begitu banyak perbedaan agama, dan mengapa semua orang tidak mempercayai Tuhan yang sama seperti yang ia yakini. Pada sore hari, setelah selesai sholat di masjid, Ahmad memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia ingin mengunjungi gereja yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sebuah gereja yang sering ia lihat, namun belum pernah ia masuki. "Aku harus pergi ke sana," pikirnya. "Aku ingin tahu apa yang mereka percayai." Dengan hati yang bersemangat, Ahmad bergegas keluar dari rumah, membawa Al-Quran kecil yang selalu ia bawa ke masjid. Ia merasa percaya diri, seolah-olah Al-Quran itu adalah pelindungnya dalam pencarian kebenaran ini. Saat Ahmad tiba di gereja, suasana di sekitar gereja terasa sunyi. Beberapa orang sedang duduk di taman gereja, sementara yang lain masuk dan keluar dari pintu gereja. Ahmad melangkah dengan hati-hati menuju pintu gereja yang terbuka, dengan Al-Quran kecil masih tergenggam di tangannya. Ketika ia melangkah ke dalam, ia bisa merasakan mata orang-orang yang sedang berdoa menatapnya dengan heran. Di dalam gereja, suasana begitu tenang. Banyak jemaat yang sedang duduk dengan khusyuk berdoa.
Ahmad merasa sedikit canggung, tetapi ia tetap melangkah lebih dalam. Beberapa orang melihatnya dengan tatapan heran, namun ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal. Ia ingin tahu lebih banyak tentang agama yang ada di sana. Ahmad menemukan seorang pendeta yang sedang berdiri di dekat altar. Dengan penuh keyakinan, ia berjalan mendekat dan bertanya, "Pak Pendeta, kenapa kalian menyembah Yesus? Bukankah Tuhan itu Allah?" Pendeta yang semula tampak tenang, kini terlihat terkejut. Beberapa jemaat juga tampak terheran-heran mendengar pertanyaan Ahmad. Pendeta itu tersenyum, meskipun senyumannya lebih mirip sebuah tawa ringan. "Ah, Nak, kamu sangat muda untuk memahami hal-hal seperti ini," kata pendeta itu. Namun Ahmad tetap berdiri tegak, menunggu penjelasan. Tanpa menjawab langsung, pendeta kemudian mengangkat Al-Quran yang digenggam Ahmad dan berkata, "Jika Allah Tuhanmu, bisakah Dia mengembalikan Al-Quran ini seperti semula setelah aku membakarnya?" Ahmad menatap pendeta itu dengan mata terbuka lebar, tidak mengerti apa maksudnya. Pendeta itu kemudian mengambil Al-Quran dari tangan Ahmad dan, tanpa ragu, membakarnya di depan semua orang yang ada di gereja. Api mulai membakar kertas-kertas suci itu, dan aroma terbakar mengisi udara. Beberapa jemaat menatap dengan kagum, sementara Ahmad terdiam. Kebingungannya semakin dalam. "Jika Allah Tuhanmu, bisakah Dia mengembalikan Al-Quran itu seperti semula?" tanya pendeta sekali lagi, sambil memegang Al-Quran yang sudah terbakar. Semua mata tertuju pada Ahmad, menunggu jawabannya. Ahmad hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, Allah Maha Kuasa. Tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan di hadapan pendeta yang begitu percaya dengan agamanya. Ahmad menunduk, dan dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, aku yakin Engkau Maha Kuasa. Engkau bisa melakukan apapun, bahkan mengembalikan apa yang telah terbakar ini jika Engkau berkehendak." Namun, ia tidak mengucapkannya. Kata-kata itu terasa sangat besar untuk diucapkan di tempat yang asing ini. Pendeta itu menatap Ahmad dengan tatapan penuh tantangan. Namun, Ahmad tetap diam. Ia merasa, meskipun ia tidak bisa menjawab saat itu juga, hatinya penuh dengan keyakinan bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa. Saat api mulai mereda, Al-Quran yang terbakar hanya tersisa abu. Pendeta tersenyum seolah menang, namun Ahmad tetap diam. Ia berbalik dan sebelum keluar dari gereja, ia menoleh sebentar dan berkata dengan suara lembut, "Tuhan yang saya sembah, Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya." Dengan langkah mantap, Ahmad berjalan keluar dari gereja, meninggalkan pendeta dan jemaat yang masih terdiam. Di luar, udara terasa segar, dan meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan, ia merasa ada kedamaian dalam dirinya. Ia tahu perjalanan pencariannya baru saja dimulai, dan ia yakin suatu saat jawaban untuk semua pertanyaannya akan ditemukan. Dengan tekad yang lebih kuat, Ahmad memutuskan untuk terus belajar dan mencari kebenaran. Dengan iman dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Keesokan harinya, pendeta tiba di gereja dengan pikiran penuh. Kejadian yang terjadi kemarin terus menghantuinya, dan dia merasa seolah ada sesuatu yang tidak biasa tentang peristiwa itu. Ketika ia memasuki gereja, matanya segera tertuju pada sebuah kejadian yang sangat mengejutkan. Al-Quran yang terbakar kemarin kini telah utuh kembali, seperti sedia kala. Pendeta berhenti sejenak di pintu gereja, merasa darahnya berdesir. Ia berjalan perlahan menuju tempat di mana Al-Quran itu semula dibakar. Jemaat yang hadir di gereja juga terkejut melihat keajaiban itu. Mereka berbisik-bisik, sebagian dari mereka bahkan mencubit diri mereka sendiri, seolah memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah mimpi. Bagaimana mungkin sebuah buku yang telah terbakar habis kini bisa kembali utuh? Tidak ada penjelasan rasional yang bisa diterima. Semua orang yang ada di gereja mulai berbicara dengan suara rendah, kebingungan. Pendeta berdiri terpaku di tempatnya. Dia merasakan sesuatu yang tak terungkapkan di dalam hatinya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini sebuah keajaiban atau hanya kebetulan yang luar biasa? Dengan tangan yang sedikit gemetar, pendeta memegang Al-Quran itu. Ia merasakan beratnya, meskipun tidak ada bekas luka bakar sedikit pun. Jemaat pun melihatnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu.
Semua orang bertanya-tanya, apakah ini benar-benar suatu tanda dari Tuhan? Pendeta tidak bisa menjawab, dan hatinya terasa cemas. Sesuatu yang lebih besar sepertinya sedang terjadi, sesuatu yang sulit dipahami oleh akal sehatnya. Pendeta kembali ke ruangannya di gereja, berusaha untuk mencerna semua yang telah terjadi. Di tengah kesunyian, pikirannya terbelah antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Apakah ini benar-benar kuasa Tuhan? Selama bertahun-tahun, ia telah mengajarkan jemaatnya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, dan bahwa Tuhan hanya ada satu, namun dalam wujud yang sangat berbeda dari apa yang dipercayai umat Islam. Tapi apa yang baru saja dia saksikan, keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika, menggugah keyakinannya. Pendeta duduk termenung. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah selama ini aku telah salah paham tentang Tuhan? Apakah Allah benar-benar lebih besar dari yang aku pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Ia mulai menyadari bahwa ada banyak hal tentang iman yang belum ia pahami sepenuhnya. Ada banyak sisi dari kebenaran yang mungkin selama ini terlewatkan dalam ajaran yang dia percayai. Pendeta tahu bahwa ia harus mencari jawaban lebih dalam, karena keajaiban ini mengusik jiwanya. Dengan rasa kebingungan yang mendalam, pendeta memutuskan untuk meluangkan waktu untuk berpikir lebih jauh. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam dan Allah. Hari-hari setelah kejadian itu, pendeta mulai merenung lebih banyak. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia pahami dengan lebih mendalam. Sesuatu yang lebih dari sekadar perbedaan agama dan keyakinan. Keajaiban Al-Quran yang kembali utuh bukan hanya sebuah pertanda fisik, tetapi sepertinya juga sebuah pesan spiritual yang besar. Dalam keheningan ruangannya, pendeta mengambil Al-Quran yang baru saja ia ambil dari gereja, dan mulai membuka halaman-halamannya. Ia membaca beberapa ayat yang tertera, mencoba untuk memahami maknanya. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti bahasa Arab, namun terjemahan yang ada di dalam Al-Quran membantunya sedikit demi sedikit memahami pesan-pesan tersebut. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang setara dengannya. Pendeta membaca kalimat itu berulang kali. Kata-kata itu terasa begitu sederhana, namun sangat mendalam. Dalam hatinya, ia merasa ada kedamaian yang mengalir melalui kata-kata itu. Ia mulai merenung tentang konsep Tuhan yang Esa dalam Islam, dan bagaimana ajaran ini begitu jauh berbeda dengan pemahamannya sebelumnya. Pendeta tahu, jika ia terus mengabaikan perasaan ini, ia akan kehilangan kesempatan untuk memahami kebenaran yang lebih besar. Keajaiban yang terjadi kemarin mungkin merupakan panggilan untuknya, agar mencari jawaban yang lebih dalam, mencari Tuhan dalam cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah beberapa hari merenung, pendeta akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia merasa sudah saatnya untuk menemui Ahmad, anak kecil yang telah menantang keyakinannya dengan pertanyaan yang begitu sederhana namun dalam. Ahmad telah menunjukkan keteguhan dalam keyakinannya, dan pendeta merasa bahwa ia bisa belajar banyak darinya. Suatu sore, pendeta menuju rumah Ahmad. Ia merasa sedikit cemas, namun rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takutnya. Saat ia tiba, Ibu Ahmad menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang, pendeta. Ahmad ada di dalam." "Saya akan memanggilnya," ujar Ibu Ahmad dengan senyum. Pendeta melangkah masuk dan duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, Ahmad datang menghampirinya dengan wajah yang cerah. Ahmad tahu alasan kedatangan pendeta, dan meskipun ia terkejut, ia menyambut pendeta dengan penuh rasa hormat. "Assalamualaikum, Pak Pendeta," kata Ahmad dengan sopan. Pendeta tersenyum dan menjawab, "Waalaikumsalam, Ahmad. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya." Pendeta duduk dengan tenang, sementara Ahmad duduk di sampingnya. Dalam pertemuan pertama itu, pendeta merasa tertarik dengan ketenangan yang dimiliki oleh anak kecil ini. Ahmad memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi juga dengan ketulusan yang luar biasa. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang ajaran Islam, Ahmad," kata pendeta akhirnya, membuka percakapan. "Bisa jelaskan lebih jauh tentang Tuhan yang kamu sembah, Allah?" Ahmad tersenyum kecil. "Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Pak Pendeta. Tidak ada yang setara dengannya. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, dan kita semua adalah hamba-Nya. Islam mengajarkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah,
dan mengikuti petunjuknya yang terdapat dalam Al-Quran. Pendeta mendengarkan dengan seksama. Ahmad berbicara dengan keyakinan dan ketulusan yang membuat pendeta merasa tertarik. Ia mulai mengerti bahwa ajaran Islam bukan sekadar tentang aturan dan kewajiban, tetapi tentang hubungan yang sangat personal antara seorang hamba dan Tuhannya. Pendeta kemudian bertanya lebih banyak. Apa yang membuat Islam berbeda dengan agama yang saya yakini, Ahmad? Ahmad berpikir sejenak sebelum menjawab. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan Dia tidak dilahirkan atau memiliki anak. Kami tidak menyembah selainnya. Kami beribadah kepadanya dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Semua itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Pendeta terdiam sejenak. Kata-kata Ahmad menggetarkan hatinya. Ia mulai melihat ada banyak kebijaksanaan dalam ajaran Islam yang selama ini ia abaikan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apa pendapatmu tentang Yesus? Ahmad menjawab dengan lembut. Kami menghormati Yesus, Pak Pendeta. Dia adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk. Kami percaya bahwa Yesus adalah seorang utusan Allah yang mulia, namun bukan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah. Pendeta mendengarkan penjelasan Ahmad dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut anak kecil itu terasa penuh makna, dan pendeta merasa hatinya mulai terbuka. Ia sadar bahwa apa yang ia pelajari selama ini tidaklah lengkap. Ada banyak hal yang perlu ia pahami lebih dalam, dan pertemuannya dengan Ahmad hanyalah awal dari perjalanan baru untuk menemukan kebenaran. Dengan rasa penuh hormat, pendeta berkata, Ahmad, terima kasih telah mengajarkan saya begitu banyak hal. Aku merasa ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan yang sebenarnya. Ahmad tersenyum dengan rendah hati. Sama-sama, Pak Pendeta. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Sejak pertemuan dengan Ahmad, pendeta merasa hidupnya mulai berubah. Ia mulai merenung lebih dalam tentang keyakinannya, tentang Tuhan yang selama ini ia sembah, dan tentang jalan yang selama ini ia ikuti. Setiap malam setelah jemaat pulang dan gereja sepi, ia duduk sendiri di ruangannya, membuka Al-Quran, dan membaca ayat-ayat yang sudah mulai ia kenali. Kata-kata itu berbicara langsung ke hatinya, menembus keraguan yang selama ini ada. Pendeta merasa hatinya semakin terpanggil untuk memahami lebih dalam ajaran Islam, yang kini ia rasakan lebih dekat dengan keyakinan sejatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mungkin hanya mengenal sebagian kecil dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan dan iman yang dijalani selama bertahun-tahun kini terasa seperti sebuah perjalanan yang belum selesai. Pendeta merasa ada keheningan yang lebih dalam, ada ketenangan dalam dirinya yang tidak ia rasakan sebelumnya. Hatinya mulai berbalik, menuju sebuah jalan yang lebih terang, menuju pencarian kebenaran yang lebih murni. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Ahmad, para jemaat mulai merasakan perubahan yang signifikan pada pendeta mereka. Keputusan-keputusan yang biasanya diambil dengan cepat dan penuh keyakinan kini tampak lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Pendeta mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar pada perbincangan tentang agama lain, sesuatu yang dulu tidak pernah dibahas secara terbuka di gereja mereka. Para jemaat saling berbisik di belakang pendeta, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa dari mereka merasa bingung dan ada yang mulai khawatir. Apakah pendeta sedang terguncang dalam imannya? Apakah dia mulai meragukan ajaran yang telah lama kita yakini? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam hati mereka, namun tidak ada yang berani bertanya langsung kepada pendeta. Ada perasaan takut bahwa mungkin sesuatu yang sangat mendalam sedang terjadi pada orang yang mereka percayai sebagai pemimpin rohani mereka. Namun, pendeta tetap tenang. Ia tahu bahwa perubahan ini adalah bagian dari pencariannya untuk menemukan kebenaran, meskipun itu berarti harus berjalan di jalan yang tidak diketahui. Pendeta dan Ahmad semakin sering berbicara tentang kebenaran dan ajaran Islam. Ahmad dengan rendah hati menjelaskan lebih banyak tentang kehidupan Islam, tentang kisah-kisah Nabi, tentang konsep Tuhan Yang Maha Esa, dan tentang bagaimana Islam mengajarkan kedamaian dan penghormatan terhadap sesama. Pendeta merasa semakin tertarik dan ingin mendalami ajaran ini lebih jauh. Suatu hari,
Pendeta mengundang beberapa jemaat gereja untuk berdiskusi bersama. Ia ingin membuka percakapan tentang perbedaan agama dan mencari pemahaman bersama. Ahmad juga diundang untuk berbicara, dan pertemuan itu menjadi kesempatan bagi semua orang untuk saling bertanya dan mencari pemahaman tentang keyakinan masing-masing. Diskusi itu berlangsung dengan penuh rasa hormat. Para jemaat yang hadir mendengarkan dengan seksama, meskipun ada yang masih merasa ragu-ragu. Pendeta dengan jujur menceritakan perjalanan pencariannya, dan Ahmad menjelaskan lebih lanjut tentang keyakinannya dalam Islam. Banyak dari mereka yang merasa tergerak untuk mendalami lebih dalam, walaupun mereka belum sepenuhnya siap untuk mengambil langkah besar. Pendeta semakin rajin membaca Al-Quran dan belajar dari berbagai sumber yang sahih. Ia menyadari bahwa untuk memahami Islam dengan benar, ia harus mencari pengetahuan langsung dari ajaran yang asli. Ia berusaha untuk menggali lebih dalam tentang konsep Tuhan yang esa, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang cara-cara hidup yang benar menurut Islam. Ahmad terus mendampinginya, berbicara tentang kehidupan, iman, dan kebesaran Allah. Setiap percakapan dengan Ahmad terasa begitu membuka hatinya. Pendeta merasa semakin yakin bahwa ia harus mencari kebenaran yang lebih mendalam, bahkan jika itu berarti meninggalkan ajaran yang selama ini ia yakini. Bagi pendeta, pencarian ini bukan hanya tentang menemukan agama yang tepat, tetapi tentang menemukan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Pendeta merasa sudah waktunya untuk berbagi perjalanan spiritualnya dengan jemaat gereja. Suatu hari, ia mengundang mereka untuk hadir dalam pertemuan terbuka di gereja. Beberapa jemaat merasa ragu, tetapi ada juga yang merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan pendeta mereka dan apa yang sebenarnya ia pelajari tentang Islam. Pada pertemuan itu, pendeta berbicara dengan penuh ketulusan. Ia menjelaskan dengan jujur tentang pencariannya, tentang apa yang telah ia temukan, dan mengapa ia merasa terdorong untuk memahami ajaran Islam. Ahmad juga berbicara, menjelaskan dengan lembut dan bijak tentang Islam dan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Beberapa jemaat mulai merasa tergerak. Mereka mulai merasakan bahwa ada banyak kesamaan antara ajaran Islam dan ajaran mereka sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mungkin selama ini kita telah mengabaikan sesuatu yang lebih besar? Setelah beberapa waktu berpikir dan berdiskusi, pendeta akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan itu datang dengan penuh keyakinan dan kedamaian dalam hatinya. Pendeta merasa bahwa inilah jalan yang paling benar baginya, jalan yang akan membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Beberapa jemaat yang selama ini mengikuti pendeta mulai merasa yakin dengan keputusannya. Mereka melihat perubahan yang begitu mendalam pada pendeta, dan beberapa dari mereka juga memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Mereka merasa bahwa pencarian kebenaran yang dilakukan oleh pendeta adalah sebuah langkah yang benar, dan bahwa mereka harus melanjutkan pencarian mereka sendiri. Bersama Ahmad, pendeta yang baru saja memeluk Islam, mulai memimpin pertemuan-pertemuan di gereja. Mereka membantu orang-orang yang ingin belajar lebih banyak tentang Islam, dan memberikan dukungan bagi mereka yang baru memeluk agama ini. Gereja yang dulunya dipenuhi dengan jemaat yang menyembah Yesus, kini menjadi tempat bagi mereka yang ingin mempelajari Islam lebih dalam. Beberapa ruang di gereja diubah menjadi tempat diskusi dan pembelajaran tentang Islam, tempat orang-orang bisa datang untuk bertanya dan mencari kebenaran. Pendeta dan Ahmad bersama-sama membimbing orang-orang yang baru memeluk Islam, menjelaskan tentang cara-cara hidup menurut ajaran Islam, tentang pentingnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Perubahan yang terjadi di gereja itu cukup mengejutkan banyak orang. Namun bagi mereka yang mencari kebenaran, itu adalah sebuah kesempatan baru untuk menemukan jalan yang lebih terang. Ahmad duduk seorang diri di sebuah sudut, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia jalani dalam mencari kebenaran. Ia merasa bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan jalan kepadanya, jalan yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran. Ia menyadari bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang tak pernah berakhir, dan bahwa Allah selalu ada untuk menunjukkan jalan bagi mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Ahmad berdoa, "Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, terima kasih telah membimbingku
dan memberiku kesempatan untuk membantu orang lain menemukan jalan yang benar. Semoga Engkau selalu memberikan petunjuk-Nya kepada kami semua. Cerita ini berakhir dengan pesan yang mendalam. Pencarian kebenaran adalah perjalanan yang tak ada habisnya. Allah selalu ada bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Dan setiap langkah menujunya akan selalu ditemukan dengan cahayanya yang menerangi jalan.